Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Karang Taruna Gen 11 Gasket. Nah, kali ini adalah konten perdana kami ya. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Faris ya. Dan bintang tamu kita sekarang ya siapa? Ya, perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Samsam S. S-nya apa? Suanda. Suanda. Kan saya asli Sunda gitu. Jadi Sunda. Belakangnya harus Suanda. Suanda itu artinya, filosofinya itu asli Sunda. Itulah meren. Sekarang akan bertanya-tanya tentang generasi muda kita, yaitu Karang Taruna. Dimulai dari apa dulu nih, Ya paling dari mulai sebab asal muasal gitulah. Siap tuh. Ya, Nih dulunya asal muasal Karang Taruna teh gimana, Jadi sebetulnya kalau dari unit RW 11 itu Karang Taruna baru-baru mulai berkembangnya di sekitaran tahun 2000. Sebetulnya dari dulu juga udah ada gitu ya, generasi-generasi dari dulu. Cuma dalam perjalanannya Karang Taruna di Kelurahan Cibangkong, khususnya di RW 11 ya. Unit RW 11. Saya berbicara di unit RW 11 ya. Iya. Di RW 11 itu dari dulu kebiasaan atau budaya Karang Taruna itu biasanya satu tahun sekali. Oh. Jadi ketika mau menghadapi Agustusan, Iya. barulah ada di situ yang namanya anak-anak Karang Taruna. Untuk apa anak Karang Taruna ya untuk mengadakan sebuah kegiatan gitu. Kegiatan 17-an gitu kan. Ya paling segitu-segitu aja. Tidak ada berkelanjutan. Setelah beres 17 Agustus ya udah bubar Ya. Dari persepsi saya gitu. Karang Taruna itu sebetulnya wadah kepemudaan generasi muda kita. Generasi muda. Jadi setiap lembaga atau setiap daerah kewilayahan itu mesti ada regenerasi kan. Nah, regenerasi itu kami persiapkan dengan wadah yaitu Karang Taruna. Karang Taruna itu menjadi wadah untuk para pemuda-pemudi yang berpotensi, yang berinovasi, yang kreatif dan juga yang bermanfaat khususnya di lingkungannya, di sekitarnya aja. Jadi seharusnya Karang Taruna itu hadir ya setiap hari ada. Setiap hari atau setiap minggu, setiap bulannya harus ada kegiatan itu, yaitu kegiatan apapun hal kecil yang dapat bermanfaat. Khususnya di keluarga. Jangan jauh-jauh dulu, di keluarga dulu lah. Kita merasa Karang Taruna gitu. Kita itu harus bermanfaat minimal di keluarga aja. Jadi nggak di 17-an doang ya. Ya, itu kan panitia HUT RI. Siap. Bukan Karang Taruna itu mah panitia HUT RI gitu. Nah, untuk Karang Taruna itu dari tahun mungkin baru-baru 2021 ya kalau nggak salah ya, 2021. Alhamdulillah kami mendirikan dengan sebetulnya sih terpaksa sih. Saya juga terpaksa ikut kan. Jadi saya dulu anti sebenarnya ikut-ikutan organisasi. Males gitu. Cuma kan karena dipaksa gitu kan oleh siapa nih yang maksa? Nah, itu ada pendiri dulu Indra. Indra. Nah, jadi dia maksa ikut gitu kan. Ternyata ya lumayan lah dapat menjadi tempat saya belajar juga kan tentang kelembagaan tentang ini. Dan alhamdulillah sekarang kan dengan ketua yang sekarang udah sampai ke 3 tahun. Jadi untuk program-program baru bisa terrealisasi ya alhamdulillah tahun-tahun sekarang. Mungkin ada banyak hal yang harus dilakukan di RW 11 ini, khususnya di RW 11 Kelurahan Cibangkong, Kecamatan Batu-Nunggal, Kota Bandung ini. Banyak yang harus dibenahi. Termasuk di situ peran pemuda itu sangat penting. Karena pemuda itu adalah cikal bakalnya pemimpin di masa yang akan datang. Apalagi kan kata presiden gitu kan, Pak Prabowo
2045 itu Indonesia harus menjadi generasi yang Emas ya. generasi emas, Bukan cemas ya. Bukan cemas. Bukan cemas. Justru itu. Jadi kita mulai dari wilayah kecil dulu, Iya. dari ruang lingkup kita dulu, menciptakan generasi-generasi yang yang tidak cemas. Iya. Kita buat generasi-generasi. Alhamdulillah sekarang keanggotaan di Karang Taruna mobile menambah mobile. Kita mulai dari, karena Karang Taruna itu perlu diketahui. Jadi yang disebut dengan Karang Taruna itu yaitu dari umur 13 tahun sampai 45 tahun. Nah, itu otomatis masuk Karang Taruna itu mah, meskipun dia tidak berlembaga tapi warga Karang Taruna. Iya, gitu. iya. Jadi umur 13 sampai 45 tahun itu adalah Karang Taruna. Walaupun dia tidak masuk kelembagaan, struktur gitulah. Karena kan sebetulnya kita itu di sini kan cuma wadah gitu kan. Sebetulnya kita itu bikin wadah supaya pemuda-pemudi yang berpotensi dapat kita gabungkan, dapat kita kita share pengalaman-pengalaman gitu kan. Untuk bekal mereka nanti di masa yang akan datang. Untuk mungkin nanti yang mau kerja bisa ada sedikit-sedikit pengalaman ya. Biar nggak kaget gitulah nanti pas masuk kerja. Maka kebanyakan dari sekarang anak-anak SMP dan SMA yang masuk ya. Yang masuk alhamdulillah. Ini menjadi modal utama bagi kami, yaitu untuk menciptakan generasi-generasi penerus yang berpotensi, yang bertanggung jawab, juga yang memiliki inovasi kreatif. Karena kedepannya juga dalam program kerja kami itu ya boleh dikatakan bermimpi banyak gitu kan. Bermimpi banyak. Salah satunya yaitu kita menciptakan lapangan kerja gitu. Jadi kita ikutan Karang Taruna itu harus punya income center. Apa tuh Kak? Jadi income center itu pemasukan lah. Pemasukan, dana pemasukan itu. Di balik ada dana pemasukan itu kan anggota-anggota yang lain juga yang belum bekerja, yang masih nganggur atau yang mau sampingan bisa bergabung gitu kan, lumayan lah ada dapat uang jajan. Buat jajan gitu. Rencananya ya 2 atau 3 bulan yang akan datang insya Allah kita mulai, yaitu dengan membuka dari pengelolaan sampah terlebih dahulu. Jadi karena kan permasalahan di wilayah kita itu sebetulnya banyak ya. Dulu banyak, cuman yang menjadi prioritas utama sampah, khususnya dari Karang Taruna yaitu mengelola sampah. Bagaimana kita mensosialisasikan kepada masyarakat supaya ya memilah dulu dari rumah gitu ya. Dari rumah kita kalau milahnya di tempat sampah kan itu susah gitu. Jadi dibantulah oleh seluruh warga untuk mulai dari sekarang berlatih memilah sampah gitu, sampah antara sampah organik dan anorganik. Nah, nanti kedepannya di tempat sampah itu dikompos, akan membuat pengomposan gitu kan. Alhamdulillah kemarin udah ada yang yang bisa membantu gitu ya dari segi pengomposan, senior dulu sih. Jadi dulu itu Cibangkong itu kaya. Dari dulu itu Cibangkong itu dikenal gitu. Khususnya RW 11 ini dikenal gitu. Dulu itu banyak yang kunjungan, termasuk dari luar negeri juga. Ada 16 negara. 16 negara pernah datang ke sini untuk studi banding. Studi banding, kunjungan kerja, macam-macam. Belum lagi dari perguruan-perguruan tinggi, karena pengelolaan oleh pendiri-pendiri yang dahulu itu pengelolaan sampahnya yang berpotensi itu, yang dibalik menghasilkan juga bermanfaat gitu. Hasil-hasil dari pembuatan komposnya itu lumayan kan. Dapat dipasarkan dulu di pasar-pasar luar jauh lumayan. Lumayan ya. Nah, itu potensi itu harus dikembangkan kembali. Ternyata yang kemarin ada yang melatih gitu, yang mau melatih insya Allah mulai minggu-minggu sekarang atau bulan depan lah insya Allah dapat realisasi. Khususnya pemuda-pemuda nih yang pada nganggur nih, boleh nanti yang mau gabung silakan datang aja ke sekre kami. Yaitu di Gedung Serbaguna RW 11 gitu. Jadi buat pemuda-pemudi yang mau gabung silakan.
kebetulan kita itu membutuhkan ya kurang lebih ada 6 orang lah untuk mengelola nanti kompos itu. Belum lagi nanti dari pengelolaan kompos ada juga yang lainnya, yaitu Apa pengelolaan sampah yang anorganik. Iya. Kan kalau kompos itu tuh dari sampah organik. Iya, organik. Kalau sampah yang anorganik iya. itu harus kita kelola dengan cara apa ya, dimusnahkan. Karena itu susah terurai. Iya. Betul kan? Jadi harus dibuat tungku pembakaran insinerator. Insya Allah nanti juga dari program masyarakat RW 11 sudah dimasukkan ke dalam rencana, sudah mudah-mudahan dapat realisasi. Bagus ya rencana-rencananya. Alhamdulillah. Iya. Tapi ini saya tadi dengar pembakaran sampah. Nah, itu nggak jadi permasalahan pencemaran udara gitu. Nah, itu dia yang saya pahami gitu. Iya. Kalau kita membakarnya dengan cara bakar, tinggalin ya itu otomatis polusi udara gitu. Iya. Tapi kalau kita dikelola dengan cara insinerator ala-ala Jepang gitu lah, insya Allah itu tidak akan menimbulkan asap. Karena asap itu harus difilter. Nah, kita akan buat mesinnya udah di filter, ada filternya. Iya, jadi nanti si teknologinya gitu akan ada filter untuk menyaring udara, sehingga nanti pas dibakar itu sampah itu tidak menimbulkan asap hitam gitu, tapi si asapnya itu hanya asap biasa gitu, kayak asap putih-putih gitu. Tapi itu tidak mengakibatkan polusi. Dan juga itu kan nanti juga kami akan bekerja sama dengan ITB dari Divisi Lingkungan Hidup. Mungkin kemarin kami udah ngobrol gitu kan. Nanti mereka siap membantu. Dan mereka juga akan siap untuk melakukan penelitian gitu. Nanti hasil pembakarannya itu bisa apanya, terus itu potensi mencemari atau tidak gitu. Nanti itu akan oleh orang-orang ITB itulah. Diteliti lah gitu. Diteliti. Jadi Jadi tidak ilegal lah. Iya, daerah sini tuh jadi ini ya sebagai bagus sih, sebagai penelitian, dijadiin penelitian. Ya, jadi barometer untuk semuanya gitu ya. Ya, mudah-mudahan untuk kedepannya ini dalam jangka waktu 5 tahun dan banyak lagi lah program-program. Nanti mungkin sebagian akan mungkin hari ini saya sebagian dulu lah, nanti mungkin dari yang lain. Iya. Ya, dari yang lain mau dikembangkan lagi gitu kan. Itu baru dari sampah, belum dari sosialnya, belum juga nanti dari aset-aset ke-RW-an yang lain kan banyak aset-asetnya. Dari RW 11 itu kan kita punya gedung serbaguna, mungkin nanti bisa dimaksimalkan untuk acara kegiatan-kegiatan yang wedding gitu kan. Yang ini, nah itu juga harus direnovasi dulu tapi sebelumnya. Karena kalau sudah direnovasi itu dapat menaikkan nilai jual gitu, nilai sewanya jadi kan naik. Nah, nanti anak-anak bisa kita modali ke depannya. Kalau kita sudah ada satu-satu income center terwujud, maka insya Allah nanti akan punya modal sedikit-sedikit, kita bikin tenda, kita bikin panggung sendiri. Jadi nanti begitu menghadapi 17 Agustus tidak perlu repot-repot keliling warga minta-minta. Nanti kita sudah punya income center sendiri. Kita wujudkan 17 Agustus untuk acara hiburan-hiburan, khususnya untuk anak-anak Karang Taruna gitu. Bila perlu 1 minggu. Nggak terlalu cepat itu. Abe puas gitu. BKB terampil sok tema bebas. Nah, mungkin untuk dari segi-segi program gitu kan dapat terwujud dikarenakan ya mudah-mudahan dapat terwujud itu. Dapat terwujud dikarenakan anak-anaknya kompak, solid. Terus perekrutannya dari setiap RT-RT-nya ya dapat terrealisasi lah. Kalau bisa seluruh anak-anak daripada ulin tepara regung, yuk kita gabung aja. Daripada main gadget ya, sekarang mah zaman gadget. Kita berkreativitas. Karena untuk sekarang pembinaan insya Allah dari bidang-bidang pendidikan, dari bidang-bidang keagamaan. Mereka juga memiliki program dan melibatkan juga dari Karang Taruna sebagai perekrutnya gitu. Jadi kalau bisa ayo kita gabung aja lah, khususnya dari warga RW 11 gitu.
Dan untuk Karang Taruna yang di RW lain mungkin juga nantinya kita juga dapat menjadi inspirasi buat mereka gitu. Jadi kita juga tidak ingin lah maju sendiri gitu kan, tapi kita harus bebarengan gitu. Satu kelurahan Cibangkong ini harus menjadi barometer Karang Taruna di Kota Bandung. Harus ya, harus. Ya. Tujuan saya ya seperti itu. Oke ya, bagus nih. Diawali tadi asal usulnya gimana, masih malah ngerambat ya ke lain-lain ya. Bagus Asamsam. Haus gak? Haus ya. Cai. Boleh silakan. Ya. Thank you brother. Terima kasih, kopi dulu guys. Ya sok. Alhamdulillah. Ya, jadi nggak kerasa kan kalau ngobrol-ngobrol gini, ngemet gitu kemana-mana kan. Asal muasal Karang Taruna itu kurang lebih itu tahun 1900 berapa ya? Aduh lupa lagi saya tadi ya. Udah lama berarti ya. Udah lama. Karang Taruna itu diciptakan yaitu sebagai wadah asal muasalnya. Iya. Lalu disahkan oleh Menteri Sosial. Jadi dulu itu masih seperti semacam komunitas gitu. Nah setelah itu disahkan jadi di bawah Kemensos sebagai wadah pemuda-pemudi untuk untuk menaikkan potensi, kreativitas, inovasi dan menjadi pemuda-pemudi yang bermanfaat di lingkungannya. Maka dilindungi dalam Undang-Undang 2010 ya. Undang-Undang tahun 2010 nomor 77 itu tentang kepemudaan. Maka kami ini legal nih kami ini. Insya Allah Karang Taruna kami ini legal di bawah Kementerian Sosial dan juga menjadi Karang Taruna unit. Unit itu sebetulnya Karang Taruna itu kalau di desa-desa itu kan satu desa atau satu kelurahan lah. Nah, untuk di kota ini kebanyakan karena terlalu banyak gitu pemuda. Jadi bikin wadah lah per RW gitu. Per RW itu disebutnya unit. Nah, kebetulan kita masuk di unit RW 11. Seperti itu. Apalagi ya, aduh, masih banyak sih ya sebenarnya. Gimana nih ya, buat persiapan kan bentar lagi, masih lama sih ya sebenarnya, masih bulan Mei. Gimana Agustusan Juni, rencananya? Juli, Agustus ya, 3 bulan, Insya Allah. 3 bulan lagi. Untuk di bulan Agustus, Insya Allah, ya kita akan berkegiatan seperti biasa. Ya bikin acara semeriah mungkin ya. Mudah-mudahan ada dananya, mudah-mudahan banyak yang nyumbang gitu, yang sponsori gitu kan. Itu nanti sebetulnya konsep sudah ada gitu kan. Seperti tahun-tahun kemarin. Nggak jauh beda, cuman untuk di tahun sekarang ya di malam yang ke-17 insya Allah kita akan mengadakan tasyakur. Malam tasyakur. Yang berkolaborasi kita dengan Panitia Hari Besar Islam DKM RW 11. Insya Allah akan mengadakan malam tasyakur. Sekaligus menyambut bulan Maulid gitu. Jadi disambung karena bulan Maulid kan bulan September gitu. Nggak jauh dari Agustusan. Jadi kita akan satukan dengan peringatan Maulid Nabi. Mudah-mudahan dapat realisasi dan dananya insya Allah mudah-mudahan cukup gitu. Karena kemarin itu yang pusing itu sebetulnya yaitu cari dana. Karena kalau acara itu gampang kalau ada dana gitu. Dana gampang kalau kita punya income center gitu. Jadi kalau wayahna we gitu kan. Kalau kita belum punya mah ya wayahna kita mengandalkan dari sponsor-sponsor dari warga gitu kan. Ya mudah-mudahan semuanya mendukung lah. Ganti topik lagi ya. Ini apa ya? Definisinya gimana tuh, Karang Taruna? Definisi maksud gimana ya? Aduh, cut dulu. Gimana? Sambil. Divisi. Gimana ya? Jadi kenalinnya. Mungkin di sini kira-kira divisi apa aja sih nih yang akan memumpuni nanti untuk kedepannya nih program-program di
Oh, program-programnya ya. Divisi-divisi apa aja sih yang terlibat atau yang disiapkan untuk ke depannya bisa juga gitu. Nah, sok. Nah, nanti kenalkan ada divisi apa aja gitu kan, supaya masyarakat tahu oh di Karang Taruna banyak divisinya ternyata. Program kegiatan Struktur gitu. Ada divisi apa aja. Dulu, ya. Siap. Oke. 1, 2, 3 Action. kayak ada definisi-definisi apa aja nih ya, kayak program-program dari Karang Taruna. Ya mungkin dari Karang Taruna ada program-program ya banyak lah, dari mulai sampah, dari Ya, mulai yang tadi udah disebutin ya. disebutkan lah, itu kan secara teknisnya. Ya. Nah, untuk divisi-divisi di kita itu yang pertama tetap kan organisasi itu harus ada strukturnya. Ya, Ya, yang pasti nomor satu itu ketua, Ya. yang keduanya sekretaris, Ya. yang ketiganya bendahara. Nah, barulah yang keempat ada divisi-divisi Bagian-bagian bagian-bagian ya. gitu. Ada divisi ekonomi, Ya. ada sosial, Olahraga. ada juga olahraga, ada juga divisi Keagamaan. keagamaan. Ya. Terus apalagi pendidikan. Terus dana usaha, Oh, iya ya. termasuk nanti juga panitia divisi-divisi tersebut akan dilibatkan dalam program-program yang menjadi program unggulan di RW11 ini, yaitu program Kenceleng Swadaya. Iya ya, yang Warga lagi RW11 rame nih ya, Kenceleng RW11. Alhamdulillah kemarin sudah tershare di bulan sekarang itu 100 kenceleng, dan di akhir bulan ini insya Allah akan diambil, akan ada yang mengambil Ada gitu dari penarikan anak-anak, ya, iya. yaitu dari divisi kenceleng. Iya ya. Itu. Jadi untuk pengambilan kencelengnya di akhir, dan Iya. untuk program-programnya itu jelas gitu. Jadi secara administrasi laporan kegiatan, laporan keuangan akan di-share di grup nanti, karena kan kita udah bikin nih grup Iya. nih tadi. Iya. Nah, grup itu nanti akan kami share setransparan mungkin. Kalau perlu kita akan semaksimal mungkin lah memaksimalkan uang-uang daripada donatur tersebut, karena itu kan amanah gitu. Iya. Dan untuk teknis kerjanya mungkin kayak tadi kurang lebih dari sisi infrastruktur. Iya. Ya, infrastruktur kan meliputi jalan-jalan yang jelek gitu kan. Pencahayaan yang kurang ya. Lampu-lampu, terus kan pengelolaan sampah, Iya. itu kan masuknya infrastruktur. Iya. Lalu tempat-tempat taman bermain gitu kan Iya. buat anak-anak kecil, kasihan kan. Pengelolaan dan lain-lain lah, masih banyak. Kemarin udah direncanakan gitu. Iya. Mudah-mudahan dapat realisasi. Iya. Ya, minta doanya aja lah. Iya. Ya, dari hadirin semua. Iya. Juga untuk selanjutnya ada dari sosial, unsur apa? sosial. Jadi unsur sosial itu luas gitu. Jadi dikarenakan anggaran itu kan dari Kenceleng itu ya mungkin kita gunakan semaksimal mungkin lah gitu. Jadi untuk sosial kita menjadikan skala yang prioritas dulu Iya. gitu. Yang paling urgent dulu, Utama, yang paling utama dulu. diutamakan. Belum bisa kita untuk membantu yang langsung satu keluarga satu rumah gitu kan, belum bisa. Mudah-mudahan kedepannya bisa. Kalau misalkan donaturnya banyak, Iya. donaturnya ada lah gitu. Ya mungkin sekalian promo juga ya, silakan buat ibu bapak hadirin semua, khususnya warga RW 11 yang ingin berpartisipasi dalam meramaikan program ya. Iya, bagus nih programnya ya. Yang digalang oleh Karang Taruna, ibu-ibu PKK dan juga kepengurusan dari RW 11 ini, silakan bisa menghubungi admin Karang Taruna atau bisa langsung datang ke Gedung Serbaguna gitu. Ya. Atau tidak ke RT-nya aja minta Kenceleng, bisa langsung. Iya. Nanti kita share, kita masukkan grup gitu. Jadi tidak akan ada yang ditutup-tutupi, insya Allah. Semuanya akan kami kemas dengan maksimal mungkin lah. Ya mungkin kalau ada kritik dan saran bisa langsung disampaikan gitu di grup gitu kan. Iya, Jadi kita tidak bekerja sendiri. Jadi harus ada aspirasi-aspirasi Iya. daripada masyarakat juga gitu kan. Itu kan menjadi bahan untuk perencanaan juga ke depannya. Nah mungkin dari program Kenceleng ya barusan Iya, beres program kan. Kenceleng. Jadi program Kenceleng itu meliputi 4 unsur. Unsur yang paling banyak terjadi di kewilayahannya itu 4 tadi. Yang pertama
infrastruktur. Infrastruktur. Yang kedua sosial. Ya, Nah, sosial sosial. ini ya seperti tadi lah. Seperti apa namanya? Sosial itu memberikan bantuan atau membantu apa namanya? Rumah-rumah yang kurang mampu Iya. gitu kan, rumah-rumah yang mau apa runtuh gitu lah. regreg. Regreg. Lalu ya sosial itu banyak lah pokoknya. Termasuk memberikan santunan-santunan seperti itulah banyak Iya. sosial. Terus yang ketiganya itu ada kita itu dari ekonomi. Ekonomi. Jadi ekonomi itu kan meliputi dengan bantuan usaha gitu. Bantuan usaha itu jadi orang-orang yang sedang usaha Iya. kekurangan modal. Nah, boleh kita nanti ajukan dengan ada nanti timnya yang menginvestigasi gitu. Jangan ada yang nyurvei gitu. Ya. Jadi kita bantu bila perlu. Kalau ada yang harus dibantu tentang permodalan mungkin ada yang sistemnya dipinjam tapi tanpa bunga gitu kan. Iya. Atau ada yang benar-benar dikasih mutlak gitu. Iya. Nah, itu nanti ada yang mengidentifikasinya, ada tim dari kami yang ininya. Cuman untuk skala prioritas mungkin untuk ekonomi belum dulu. Iya. Jadi kita utamakan dulu infrastruktur dan sosial juga itu yang paling potensi, yang paling apa namanya? Mencakup apa yang prioritas dulu gitu. Iya. Belum bisa kita yang besar-besar. Nah, untuk yang terakhir mungkin untuk kelembagaan. Apa aja tuh? Untuk kelembagaan itu jadi setiap lembaga harus memiliki income center pemasukan. Jadi termasuk modal untuk para lembaga-lembaga. Dari mulai PKK harus Iya. ada apa namanya modal gitu. Iya. Nah, kita nanti apa namanya sisihkan lah untuk kelembagaan. Dari ke-RW-an mungkin harus ada aset juga, dari Karang Taruna juga itu. Maka Karang Taruna juga nanti punya program sendiri gitu. Yaitu tadi programnya yaitu mengelola sampah, mengelola air bersih, corsen, membuat apa aset-aset seperti tenda panggung dan sebagainya gitu. Alat-alat pesta itu kan bisa disewakan gitu. Iya. Jadi cuan juga ya. Iya, jadi cuan. Jadi nanti juga bakal banyak anak-anak muda, insya Allah mudah-mudahan panjang umurnya, Iya, sehat. semoga lah. Bahkan banyak gitulah anak-anak muda yang bekerja Iya. gitu. Jadi ini juga menyerap apa namanya pengangguran di wilayah kita. Iya. Mungkin seperti itu kurang lebih. Aduh, nggak kerasa nih ya. Jam sekian. Jam sekian. Udah 1 jam, nggak kerasa. Ya. Kami tutup ya. Alhamdulillah. Kalian kalau masih penasaran, tunggu episode lainnya ya. Bintang tamunya nanti lain lagi. Mungkin nanti narasumber bisa kami hadirkan dari kepengurusan Iya. atau dari luar juga pihak-pihak yang mendukung gitu kan. Iya. Atau dari warga-warga untuk menyampaikan keluh kesah gitu Iya. tentang kehidupan curhat gitu. Insya Allah nanti akan kami fasilitasi dari Gen 11 dan termasuk ini juga divisi Iya, dari divisi. tim kreator RW 11, tim kreator Gen 11 gitu. Iya. Ya. Mungkin itu dulu pada malam hari ini ya. Iya, pada malam ini cukupkan saja. Oke, slogan Karang Taruna, gimana? Karang Taruna Gen 11. Gaskeun. Ya.